Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Benteng terakhir bendung Omikron. Daerah mestinya menjadi benteng terakhir untuk membendung penyebaran virus corona varian baru Omikron. Menjadi benteng terakhir karena mobilitas warga bepergian keluar daerah cukup tinggi dalam sepekan terakhir ini. Berdasarkan data dari PT Jasa Marga atau Persero Tbk, sebanyak 1,4 juta kendaraan terekam meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama sepekan hingga 25 Desember 2021. Dari total jumlah kendaraan keluar wilayah ibu kota, 46% diantaranya menuju arah tol Trans Jawa dan Bandung, 31,4% menuju Merak, dan 22,6% menuju arah Puncak, Jawa Barat. Peningkatan pergerakan kendaraan sekitar 5% itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah di daerah tujuan. Patut diwaspadai kemungkinan pergerakan warga itu membawa serta varian Omikron yang sedang meningkat di ibu kota. Kasus Omikron yang terkonfirmasi di Indonesia bertambah menjadi 30 pasien hingga kemarin. Penambahan kasus itu menunjukkan tingginya risiko penularan bagi pelaku perjalanan lintas negara. Bukan tidak mungkin pelaku perjalanan dari luar negeri sudah tiba di daerah. Penularan Omikron itu memastikan satu hal, bahwa kondisi negeri ini sesungguhnya masih tidak baik-baik saja. Virus corona dengan varian Omikron terus mengintai. Apalagi, menurut WHO, Omikron digolongkan sebagai varian yang perlu diwaspadai. Mewaspadai Omikron tidak cukup dilakukan pemerintah pusat. Pergerakan warga dari ibu kota keluar daerah bisa saja membawa serta Omikron. Karena itu, pemerintah daerah di wilayah tujuan harus lebih sigap lagi. Kesigapan menghadang laju penyebaran Omikron hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memastikan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus menjadi rutinitas harian warga di daerah. Jangan kasih kendor prokes. Terhadap pendatang dari luar daerah perlu dilakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Khusus daerah-daerah yang akan membuka penerbangan langsung dari luar negeri, seperti di Bandara Juanda Surabaya, harus dipastikan keberadaan tempat karantina yang memadai. Paling penting lagi ialah memastikan kewajiban karantina tidak berjalan miring-miring, harus berjalan tegak lurus. Kesiapan daerah membendung Omikron berada di bawah komando kepala daerah sesuai surat edaran Mendagri nomor 440-7183-SJ tertanggal 21 Desember 2021. Tahap awal yang mesti dilakukan ialah mengintensifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 di lingkungan masing-masing, baik pada tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Kepala daerah juga mesti memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen. Tidak kalah pentingnya ialah kepala daerah melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yakni 70% untuk dosis pertama. Khusus warga lansia, target capaian 60% untuk dosis pertama dan menggunakan semua jenis vaksin. Aturan yang dibuat itu tidak ada maknanya tanpa disertai dengan penegakan hukum. Jangan sekali-kali memberi toleransi atas pelanggaran prokes. Daerah khusus menjadi benteng terakhir membendung penyebaran Omikron. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Kohar dan juga pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Nadia. Salam sehat, Dok. Salam sehat. Selamat pagi, Mbak Eva, Bang Kohar. Iya, Dr. Nadia, update hingga kemarin sudah ada 46 kasus Omikron dan mayoritas kasus adalah imported case. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam pengawasan karantina pelaku perjalanan internasional, Dr. Nadia?
sebetulnya sampai saat ini kebijakan kita sama ya, bahwa kita sudah menambah 13 negara yang warga negara asingnya untuk sementara tidak memasuki wilayah Indonesia. Termasuk juga warga negara asing lain yang punya 14 hari riwayat berkunjung ke 13 negara tersebut. Dan saat ini kita juga sudah mulai membuka ya alternatif untuk PMI terutama, karena kita tahu mengantisipasi kedatangan PMI yang cukup besar sampai dengan akhir tahun ini, maka selain Jakarta, kita juga akan membuka kedatangan internasional khususnya untuk PMI di Surabaya, sehingga nanti kita bisa melakukan karantina khususnya untuk di daerah sekitar Surabaya yang menjadi tujuan kepulangan daripada PMI. Iya, teknisnya seperti apa, Dok? Karantina dibagi dua di Surabaya dan juga Jakarta? Ya, tentunya yang tiba di Jakarta akan melakukan karantina di Jakarta, dan yang tiba masuk melalui Bandar Udara Juanda itu yang akan dilakukan karantina di Surabaya dan sekitarnya. Karena memang kita tahu Surabaya memiliki beberapa tempat ya untuk bisa kita lakukan karantina. Tetapi saat ini karena juga kita ketahui isolasi di Wisma Atlet itu sudah bisa beroperasional lagi ya, sehingga tentunya sebagian yang tadinya untuk karantina ditutup ini juga sudah bisa dibuka kembali. Dokter Nadia, ada potensi sekitar 5.000 hingga 6.000 pelaku perjalanan internasional yang akan masuk ke Indonesia periode Desember hingga Januari nanti. Antisipasinya seperti apa, Dok? Mungkinkah juga sebelumnya ada wacana untuk menambah waktu karantina? Apakah sudah ada informasi lebih jauh terkait dengan perpanjangan waktu karantina? Ya, kalau melihat saat ini karantina 14 hari itu hanya diberlakukan pada WNI yang kembali dari 13 negara yang sementara kita tunda ya izin masuk ke Indonesianya. Sementara itu untuk WNI atau WNA lain ini masih diterapkan karantina selama 10 hari. Nah, dengan bertambahnya jumlah Omikron yang deteksi dari berbagai negara ya, kalau kita lihat sekarang ini Turki adalah negara yang cukup banyak ya yang kita dapatkan positif, kemudian ada beberapa negara lain yang kurang lebih sama. Tentunya nanti akan kita lakukan evaluasi lebih lanjut lagi apakah memang perlu ada penambahan lagi. Kalau kemarin kan kita sudah menambah negara, sekarang apakah perlu dilakukan penambahan 14 hari untuk masa karantina. Ini belum ada kebutuhan ya untuk kemudian warga negara lainnya untuk diperpanjang sampai dengan 14 hari. Baik, Dokter Nadia, singkat saja editorial Media Indonesia hari ini membahas benteng terakhir bendung Omikron, bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat dengan Satgas COVID-19 di daerah. Ya, yang pertama adalah kita berharap pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat, terutama untuk pintu masuk darat dan laut, karena ini berada di daerah provinsi masing-masing. Yang kedua adalah kita tahu daerah-daerah yang menerima kepulangan PMI untuk tetap terus memonitor ya, kalau nanti ada kejadian atau peningkatan kasus dari para PMI yang pulang ya, jadi kalau ada keluarganya yang sakit untuk segera dites kemudian dilakukan isolasi, sehingga pengawasan di komunitas atau di masyarakat itu tetap berjalan. Ya, pengawasan dari pemerintah daerah dan juga Satgas daerah. Terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat. Baik Bang Kohar dan juga pemirsa, kita akan langsung terhubung bersama dengan para penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Sugeng di Bagan Siapi-Api Riau. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Metro, semoga kita selalu sehat. Amin. Silakan Pak Sugeng. Ya, mengenai bendung Omikron ini sangat penting apapun namanya, Omikron ataupun apa namanya. Yang terpenting kita nih harus waspada satu kedatangan para pendatang dari luar negeri, betul-betul harus waspadai satu. Pemerintah harus tegas menentukan karantina. Jangan saling urur. Artinya yang satu menteri mengatakan sekian hari, yang satu menteri sekian hari. Jangan membingungkan masyarakat. Yang tegas siapa berhak bicara. Jadi jangan semuanya bicara membeli semuanya. Itu tidak kami senangi. Satu menteri begini, satu menteri begini. Bahkan presiden begini. Ditentukan berapa karantina. Dipastikan harus masyarakat tahu.
Jangan nanti ada sekian hari ini, sekian hari kompling Baik. masyarakat disalahkan. Yang keduanya lagi pendatang-pendatang imigran dari luar negeri, yang penting jalur-jalur tikus itu, yang penting yang ilegal itu, masih banyak itu. Apalagi semacam di daerah kita Rio ini masih banyak itu, yang tenaga-tenaga TKI ilegal dari luar Baik. negeri itu harus dibendung, karena itu Baik, lolos Pak dari Sugeng. pengawasan yang sangat ketat. Itu Ya, penting kami sudah itu, tangkap banyak poinnya, ilegal Pak itu Sugeng. dari kemana-mana, dari Hong Kong, dari mana, kebanyakan datang dari Malaysia. Itu sangat Ya. penting, jangan... Baik, mohon maaf waktu kita terbatas Pak Sugeng. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kaltara. Silakan Pak Yunus, singkat saja. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Selamat pagi. Ya, jadi begini, saya dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara memberikan masukan terkait bagaimana membendung Omikron yang berbahaya ini supaya tidak masuk di Indonesia, tidak bisa berkepanjangan. Maka saran kami, memang harus ada kerjasama sebagaimana yang dibahas oleh Metro TV, kerjasama pusat dan daerah. Nah, yang paling menentukan sebenarnya adalah pusat, di mana jalur masuk ini adalah Soekarno-Hatta. Kita sudah buat aturan, negara sudah buat aturan dari 13 negara yang masuk kita tutup. Atau kita buat penutupan sementara. Tetapi kita harus antisipasi melihat masukan satu. Pertama, jaga asal-usul dia dari mana. Jangan dia siasati dari negara yang kita tutup, dia masuk ke negara yang tidak ditutup, baru ke Indonesia. Sama saja dia membawa penyakit itu. Oleh sebab itu mari juga tegas, satu hati dalam satu kebersamaan. Menjaga negara kita. Salus populi suprema lex esto harus kita kedepankan bersama. Jangan biarkan mereka yang seenak-enaknya membawa penyakit itu. Tegas, kasih dia karantina 28 hari. Biar dia tahu supaya itu betul-betul mengamankan kita. Demi rakyat Indonesia tercinta. Dimanapun kita berada. Tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit rambut lurus atau keriting. Budaya dia bagaimanapun, asal domisili dimanapun. Kalau dia negara yang... Baik, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Yunus Luat dan juga Pak Sugeng. Nah, Bang Kohar, tadi pendapat dari masyarakat adalah satu hati menjaga negara ya? Ya, yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa jalur-jalur tikus, tempat di mana biasanya orang itu lalu lalang dengan secara ilegal, itu harus betul-betul diawasi. Betul. Di perbatasan-perbatasan, kayak tadi di Tanjung Selor, lalu kemudian di daerah Kaltara itu kan ada di Nunukan sana misalnya. Itu juga tempat masuknya orang-orang dari Malaysia, dari luar negeri. Itu harus betul-betul diawasi supaya tidak terjadi perluasan varian Omikron. Iya, jalur tikus harus diawasi juga. Bang Kohar, kita akan bahas nanti usai telanjut pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Kohar, tadi sebelum jeda Bang Kohar sampaikan bahwa harus diperhatikan juga jalur-jalur tikus. Ini sesuai dengan pernyataan dari para penelpon dan juga Dr. Nadia. Bukan hanya jalur udara yang diperhatikan, tetapi jalur darat dan juga jalur laut harus diawasi juga nih Bang. Iya, karena perlintasan kita ini kan sangat banyak. Di utara dengan Malaysia, lalu di Sumatera juga ada dengan Malaysia dan dengan Singapura. Negara-negara di mana virus Omikron itu, virus COVID-19 varian Omikron itu sudah mulai menyebar. Kita lihat dari 46 kasus terkonfirmasi positif virus COVID-19 varian Omikron,
beberapa di antaranya kan dari Malaysia. Ya. Itu menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia kita sudah membawa penyakit yang ada di sana, lalu kemudian menyebar ke kita. Meskipun sekarang karantina, tetapi karena itulah daerah-daerah di mana perlintasan-perlintasan itu yang mudah dilalui itu harus dijaga betul. Ya. Jangan mudah tergoda. Pengawasnya juga tidak boleh tergoda oleh iming-iming apapun lah. Jalur darat, kemudian jalur pelabuhan-pelabuhan kecil yang membawa orang itu harus betul-betul dipantau supaya apa? Supaya rakyat kita selamat. Ya. Di sisi lain kita juga memang berharap daerah-daerah ini juga memantau para pekerja migran mereka yang pulang dari luar negeri. Dipastikan bahwa mereka ini sudah melalui proses karantina. Ya. Jangan sampai ada yang lolos, mereka yang tidak melalui karantina, yang tadi melalui jalur tikus misalnya, tiba-tiba ternyata sudah berada di rumah. Ya. Nah, apakah itu levelnya RT sampai desa, kepala desa harus memastikan bahwa mereka yang datang, para pekerja migran yang datang ini sudah melaksanakan semua proses yang harus dilakukan. Nah, ini memang tidak mengenakkan bagi kita, tetapi ini adalah risiko, adalah sebuah langkah kewaspadaan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, kefatalan yang sama seperti ketika varian Delta masuk. Ketika itu bagaimana fasilitas kesehatan kita menjadi semacam hampir saja lumpuh kita. Dalam satu hari ada 56.000 lebih orang terkena, lalu lebih dari 2.000 orang meninggal. Nah, sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. Kita sudah 250-an per hari dalam 24 jam ya. Lalu yang meninggal di bawah 10. Ini sebuah capaian yang luar biasa, tetapi kita tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah, baik itu hulunya ya Bang ya. Jadi pengetatan pintu masuk dan juga pengawasan karantina. Tapi hilirnya jangan dilupakan. Betul. Diingatkan juga oleh pemerintah tadi, Menko Marves mengingatkan daerah pertama memaksimalkan vaksinasi, kemudian fasilitas kesehatan harus prima, lalu isolasi terpusat, dan juga 3T yang harus terus dilakukan oleh daerah. Bagaimana daerah betul-betul sesuai dengan arahan dari pemerintah ini? Iya, betul. Jadi situasi ketika virus COVID-19 ini sudah mulai terkendali, umumnya orang kemudian longgar. Protokol kesehatan mulai longgar, rumah sakit mulai dilonggarkan. Lalu jangan-jangan kewaspadaan pun juga longgar. Nah, ini yang jangan sampai. Makanya diingatkan pada daerah bahwa yang namanya 3T itu harus tetap dijalankan. Protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan. Dan vaksinasi. Ada beberapa daerah yang vaksinasinya masih di bawah 50%. Vaksinasi dosis pertama loh. Tetapi ada daerah yang tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi. Jakarta misalnya vaksinasi dosis lengkap sudah 9 juta lebih. Dari 10 juta penduduk, artinya sudah 90%. Tetapi di wilayah-wilayah lain masih ada yang 30%. Masih ada yang 40%. Karena itu ini juga harus dilaksanakan secara paralel, secara bersamaan. Selain fasilitas kesehatan, selain tracing 3T tadi ya, tracing kemudian treatment, lalu testing ya, testingnya juga harus masif gitu. Selain itu juga memperbaiki fasilitas kesehatan, lalu mendorong vaksinasi ini. Karena bagaimanapun juga, apapun variannya, kalau orang sudah divaksin, itu akan relatif lebih tahan. Lebih tahan. Bentuknya seperti apa? Nah, apalagi varian Omikron ini memang tingkat penyebarannya cepat, tetapi tingkat keparahannya memang masih di bawah varian Delta. Tetapi kita tidak boleh abai. Kelompok rentan itu tetap harus kita jaga, supaya mereka tidak kemudian menjadi korban yang berkepanjangan dari COVID-19 ini. Baik, jadi antara hulu dan hilir harus seimbang ya Bang ya? Ya, betul, dan itu harus berada di tingkat pusat maupun daerah. Persoalan hulu itu juga ada di daerah. Surabaya misalnya kan di udara dari Juanda. Lalu kemudian di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, ada perlintasan, ada jalur darat. Dari Malaysia ke Kalimantan, dari Malaysia ke Riau, dari Singapura ke Riau, itu kan jalur-jalur darat juga. Nah, jalur-jalur tadi itu juga harus diawasi secara ketat dan tidak boleh tergoda. Tidak boleh tergoda apapun ya. Jadi sinergitas antara pusat dan daerah punya peran yang
strategis sebagai benteng terakhir bendung Omikron. Terima kasih Bang Kohar sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu untuk Bang Kohar dan juga pemirsa. Terima kasih, selamat pagi. Iya, pemirsa, kesiapan menghadapi laju atau kesigapan menghadapi laju penyebaran Omikron hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memastikan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Jangan kasih kendor protokol kesehatan terhadap pendatang dari luar daerah perlu dilakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Aturan yang dibuat itu tidak ada maknanya tanpa disertai dengan penegakan hukum. Jangan sekali-kali memberikan toleransi atas pelanggaran protokol kesehatan. Daerah harus bisa menjadi benteng terakhir membendung penyebaran Omikron. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat. Metro TV.